Halo. Pul. Oh. Ya. Memahami konsep aliran-aliran linguistik. Ada satu rumusan masalah, yaitu apa yang dimaksud dengan linguistik strukturalis. A. Aliran linguistik strukturalis. Yang pertama ada pengertian aliran linguistik strukturalis, yaitu menurut para ahli sejarah tetap bahasa yang dilahirkan oleh aliran linguistik. Strukturalis berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki oleh bahasa itu. Pandangan ini adalah sebagai akibat konsep-konsep atau pandangan baru terhadap bahasa. Aliran ini merupakan warisan dari preskriptif abad ke-18. Yang A ada Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 sampai dengan 1913 dianggap sebagai bapak linguistik modern. Berdasarkan pandangan-pandangan yang dimuat dalam bukunya Corset Linguistique Genre yang disusun dan diterbitkan oleh Charles Bailey dan Albert Schweitzer tahun 1915, 2 tahun setelah de Saussure meninggal. Ada juga pandangan yang dimuat dalam buku tersebut mengenai konsep. Yang pertama ada telaah sinkronik dan diakronik. Yang dimaksud dengan telaah bahasa secara sinkronik adalah mempelajari suatu bahasa pada suatu kurun waktu tertentu saja. Misalnya, mempelajari bahasa Indonesia yang digunakan pada zaman Jepang atau telaah bahasa sepanjang masa, atau sepanjang zaman bahasa itu digunakan oleh para penuturnya. Yang kedua ada lelek dan la parole. Yang dimaksud dengan ia language adalah keseluruhan sistem tanda yang berfungsi sebagai alat komunikasi verbal antara para anggota seluruh masyarakat bahasa, sifatnya abstrak. Sedangkan yang dimaksud dengan la parole adalah pemakaian atau realisasi language oleh masing-masing anggota masyarakat bahasa, sifatnya konkret. Karena paralel ini tidak lain daripada realitas spesies yang berbeda dari orang yang satu dengan orang yang lain. Yang ketiga yaitu signifian dan signifi. Yang dimaksud dengan signifian adalah citra bunyi atau kesan psikologis bunyi yang timbul dalam pikiran kita. Sedangkan signifi adalah pengertian atau kesan makna yang ada dalam pikiran kita. Ada yang menyamakan signi itu sama dengan kata, signifi sama dengan makna, dan signifian sama dengan bunyi bahasa dalam bentuk urutan fonem-fonem tertentu. Hubungan antara signifian dengan signifi sangat erat, karena keduanya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang keempat yaitu hubungan sintaktik dan paradigmatik. Yang dimaksud dengan hubungan sintaktik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan yang tersusun secara berurutan bersifat linear. Sedangkan paradigmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan dengan unsur-unsur sejenis yang tidak terdapat dalam tuturan yang bersangkutan. Hubungan paradigmatik dapat dilihat dengan cara substitusi, baik pada tataran fonologi, morfologi, maupun tataran sintaksis. Yang kedua ada aliran Praha. Aliran Praha terbentuk pada tahun 1926 atas prakarsa salah seorang tokohnya, yaitu Willem Mathesius pada tahun 1882 sampai dengan 1945. Tokoh-tokoh lainnya adalah Nikolai S. Trubetskoy, Roman Jakobson, dan Maurice Hales. Dalam bidang fonologi, aliran Praha memperkenalkan dan mengembangkan suatu istilah yang disebut dengan morfonologi, bidang yang meneliti struktur fonologis morfem. Bidang ini meneliti perubahan-perubahan fonologis yang terjadi sebagai akibat hubungan morfem dengan morfem. Dalam bidang sintaksis, Willem Mathesius mencoba menelaah kalimat melalui pendekatan fungsional. Yang ketiga ada aliran glosematik. Aliran glosematik lahir di Denmark. Tokohnya antara lain Louis Hechslev pada tahun 1899 sampai dengan 1965 yang meneruskan ajaran Ferdinand de Saussure. Namanya menjadi terkenal karena usahanya untuk membuat ilmu bahasa menjadi ilmu yang berdiri sendiri, bebas dari ilmu lain,
dengan peralatan, metodologis, dan terminologi sendiri. Yang keempat, ada aliran Wirthian. Nama John R. Wirth pada tahun 1890 sampai dengan 1960, guru besar pada Universitas London, sangat terkenal karena teorinya mengenai fonologi prosodi. Karena itulah, alat yang dikembangkannya dikenal dengan nama aliran Pro, tetapi di samping itu dikenal pula dengan nama aliran Wirth dan aliran Wirthian atau aliran London. Yang kelima ada aliran sistematik. Aliran linguistik sistematik ini dipelopori oleh M.A.K. Halliday. Adapun pokok-pokok pandangan sistematik linguistik atau SL adalah SL memberikan perhatian penuh pada segi kemasyarakatan bahasa, terutama mengenai fungsi kemasyarakatan bahasa dan bagaimana fungsi kemasyarakatan itu terlaksanakan dalam bahasa. Yang kedua ada SL memandang bahasa sebagai pelaksana. SL mengakui pentingnya lague dari parole, seperti yang dikemukakan Ferdinand de Saussure. Parole merupakan perilaku kebahasaan yang sebenarnya, sedangkan lague adalah jajanan pikiran yang dapat dipilih oleh seorang penutur bahasa. Yang keenam ada Leonard Bloomfield dan strukturalis Amerika. Aliran ini berkembang pesat di Amerika pada tahun 30-an sampai akhir tahun 50-an. Aliran ini dikembangkan oleh Leonard Bloomfield dan kawasan-kawasannya di Amerika. Beberapa faktor yang menyebabkan berkembangnya aliran ini antara lain, yang pertama, pada masa itu para linguis di Amerika menghadapi masalah yang sama, yaitu banyak sekali bahasa Indian di Amerika yang belum diberikan. Mereka ingin memberikan bahasa perjanjian itu dengan cara baru, yaitu secara sinkronik. Yang kedua ada sikap Bloomfield yang menolak mentalistis, sejalan dengan iklim filsafat yang berkembang pada masa itu di Amerika, yaitu filsafat behaviorisme. Yang ketiga, di antara lingkungan itu ada hubungan yang baik karena adanya The Language Society of America yang menerbitkan majalah Language, wadah tempat melaporkan hasil kerja. Yang ketujuh ada aliran takmemik. Aliran takmemik dipelopori oleh Kenneth L. Peake, seorang tokoh dari Summer Institute Language yang mewarisi pandangan-pandangan Bloomfield. Sehingga ayah ini juga bersifat strukturalis, tetapi juga antropologis. Menurut kalian, ini satuan dasar dari sintaksis adalah takmem. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti susunan. Yang dimaksud dengan takmem adalah korelasi antara fungsi gramatikal atau slot dengan sekelompok bentuk-bentuk kata yang dapat saling membutuhkan untuk mengisi slot tersebut.